Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indra Saputra di channel Teacher Corner. Kali ini kita akan membahas satu tema menarik, yaitu bagaimana sih kita menentukan sebuah judul skripsi yang biasanya ini sedikit susah gampang ya. Susahnya dua kali, gampangnya sekali, berarti banyak susahnya ya. Maka di sini kita akan merumuskan bagaimana cara menentukan ataupun menemukan judul skripsi yang baik. Oke, langsung kita simak videonya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan satu materi, yaitu sedikit rumus tentang bagaimana cara menemukan judul skripsi dalam sebuah penelitian untuk proses penyelesaian kuliah kita. Bagaimana kita menemukan sebuah judul skripsi dengan rumus yang sederhana ini? Oke, langsung kita simak saja baik-baik. Oke, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan info tentang perkuliahan ataupun skripsi secara lebih lanjut. Oke, yang pertama di sini ada sebuah judul skripsi, ya. Maka sebuah judul skripsi itu diawali dengan sebuah masalah. Maka kita di sini mencari sebuah masalah. Jika biasanya kita menyelesaikan sebuah masalah atau menghindari sebuah masalah, maka di sini kita harus mencari masalah. Maka di sini kegiatan ini sedikit anti mainstream dengan kegiatan-kegiatan pada umumnya. Kita sedang mencari masalah. Ya. Oke, judul skripsi diawali dengan sebuah masalah, ya. Maka masalah ini yang harus kita cari, ya. Nah, sumber masalah itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama itu adalah selisih ataupun gap, ya. Selisih ataupun gap dari kondisi ideal. Kondisi ideal itu adalah kondisi yang kita harapkan, atau kondisi perfectnya, atau kondisi yang kita impikan itu seperti apa, akan tapi berselisih dengan fakta. Fakta itu adalah realitanya saat ini. Nah, maka selisih antara harapan dengan fakta ini yang disebut masalah. Oke, kalau bahasa simpelnya, sederhananya, kita punya suatu harapan, oh saya suka dengan seorang wanita yang cantik, soleha dan sebagainya. Tapi faktanya tidak ada wanita soleha dan cantik yang tertarik dengan kita. Itu sebuah masalah ya. Tidak ada wanita soleha dan cantik yang tertarik dengan kita. Oke, ini masalah yang pertama yang bisa kita kupas ya. Kita kupas secara lebih lanjut. Sumber masalah yang kedua, ketika semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai target, maka masalah itu akan timbul ketika target itu kita naikkan atau kita upgrade output atau upgrade targetnya itu sendiri. Nah, contoh ya, kalau kita sebagai seorang guru, kita mau meningkatkan target pembelajaran, maka itu akan menjadi sebuah masalah. Dan itu bisa kita kupas menjadi sebuah judul skripsi. Sebagai contoh, nilai rata-rata siswa yang kita ajar itu sekarang 85 ataupun 90. Tapi kita belum puas, pengen dinaikkan lagi menjadi 95 ataupun 100. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah. Meskipun itu kondisi idealnya sudah baik, gitu ya. Oke, untuk yang upgrade output ini adalah opsi kedua jika kita tidak menginginkan sumber masalah yang pertama ini, ya. Oke, kita bahas yang pertama. Kondisi ideal dan fakta itu biasanya sangat banyak sekali gapnya atau selisihnya, atau banyak kondisi ideal atau banyak harapan yang tidak tercapai jika dibandingkan dengan faktanya. Nah, di semua bidang keilmuan kita bisa menemukan tiga unsur ini, ya. Maka nanti ini rumus ini berlaku untuk semua bidang keilmuan. Kalau bidang saya sendiri itu adalah pendidikan, maka ini bisa kita terapkan di bidang-bidang yang lain. Oke, yang pertama kita bisa mengenal unsur material, ya, atau kita singkat dengan M. Itu adalah kalau di pendidikan yang kita sebut material atau input dasarnya itu adalah siswa, ya. Kemudian kita mengenal dengan proses, ya. Proses itu kalau dalam bidang pendidikan kita ibaratkan sebagai proses pembelajaran atau transfer of knowledge-nya itu, ya. Terus yang ketiga adalah output-nya. Output itu targetnya akan dicapai ketika kita melakukan sebuah proses pembelajaran. Nah, ketiga unsur ini dalam setiap sistem itu bisa kita analisis selisih antara ideal dan faktanya. Seperti itu.
maka kita bisa analisis satu persatu. Akan tetapi yang paling banyak memunculkan masalah itu adalah di bagian target ini, ya, atau outputnya ini. Nah, sebagai contoh, output pembelajaran itu adalah nilai. Ketika nilai rendah, maka itu bisa menjadi sebuah masalah. Nah, itu akan bisa kita kupas tuntas dalam sebuah skripsi, ya. Sebagai contoh, kita pengen menyelesaikan nilai yang rendah dari siswa, maka yang perlu kita beri perhatian apa? Prosesnya, ya. Prosesnya ini. Maka prosesnya itu harus kita amati, kita modifikasi, kita beri treatment tertentu untuk meningkatkan outputnya ini. Nah, itu sudah jadi satu judul skripsi, ya. Nah, satu judul skripsi. Seandainya cara meningkatkan capaian nilai siswa melalui metode pembelajaran bla 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 gitu ya. Itu sudah menjadi satu judul skripsi ya. Nah, atau kita bisa melakukan sebuah R&D atau kita pengembangan sesuatu, pengembangan metode A, B, C dan sebagainya untuk meningkatkan prestasi siswa. Nah, itu bisa jadi judul ya. Nah, sekarang kita berbicara yang ini ya. Jadi semua itu bisa kita kupas, kita analisis dari ketiga aspek ini yang bisa kita kupas menjadi satu judul skripsi. Baik dari segi outputnya, prosesnya, ataupun materialnya. Nah, kalau di bidang-bidang lain, contohnya di bidang manajemen pemasaran dan sebagainya, bisa saja seandainya outputnya itu adalah total penjualan, ya. Prosesnya itu adalah proses kita marketingnya seperti apa, iklannya seperti apa, ya copywritingnya seperti apa, maka kita bisa analisis itu. Nah, seandainya target penjualannya menurun dan kita butuh untuk meningkatkan itu, maka itu bisa kita jadikan sebuah judul skripsi. Peningkatan capaian pemasaran suatu produk dengan metode soft selling ya atau hard selling itu bisa jadi sebuah judul skripsi. Nah, seperti itu ya. Akan tetapi untuk mengatasi sebuah masalah ataupun mengisi celah yang ada di sini ya, celah antara ideal dan faktanya itu kita perlu yang namanya fill the gap. Fill the gap ini adalah kita mengisi celah atau menyelesaikan masalah itu sendiri ya. Jadi ketika ada celah, oh seharusnya pemasarannya itu di angka 90%, kok sekarang baru 70%, maka kita harus bisa memenuhi yang 20% ini. Nah, kita fill the gap-nya ini adalah kita menemukan cara itu bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah itu tadi. Nah, kita menyelesaikan masalah itu otomatis dengan sebuah penelitian yang sudah pernah dilakukan. Nah, itu kita bisa merujuk pada sebuah hasil penelitian, ya. Hasil penelitian itu kita bisa menentukan. Jadi, dalam sebuah skripsi itu kita sangat tidak dianjurkan menemukan satu cara permasalahan yang tidak memiliki dasar. Maka semua metode yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini itu semuanya harus ada dasarnya, ada teorinya, dan itu bukan sesuatu yang baru karena memang tingkatan skripsi itu belum sampai pada taraf menemukan seperti profesor, itu belum. Ya, maka kita harus mengacu pada hasil penelitian yang ada. Contoh, kita bisa mengacu pada sebuah hasil penelitian, untuk mengatasi meningkatkan hasil pemasaran itu dengan cara metode soft selling, itu sudah dibuktikan di perusahaan A, B, C dan sebagainya. Atau di pendidikan, untuk meningkatkan prestasi siswa kita bisa menggunakan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi, itu sudah diterapkan di sekolah lain. Nah, kita bisa menggunakan judul skripsi itu di sekolah yang lain dengan kondisi yang berbeda tentunya. Nah, untuk yang kedua, opsi yang kedua yaitu upgrade output ataupun upgrade targetnya. Kita tingkatkan targetnya meskipun kondisinya sudah baik. Nah, itu akan menjadi sebuah tantangan lagi dan peluang untuk sebuah judul penelitian. Oke, caranya bagaimana? Gitu loh. Caranya bagaimana? Nah, cara itu tadi kita kembali lagi karena kita adalah mahasiswa S1 ya, itu kita tarafnya baru latihan penelitian ya. Kita baru latihan penelitian. Nah, maka kita juga harus merujuk pada hasil penelitian yang lain. Seandainya hasil penelitian yang lain, sebagai contoh, nilainya siswa itu sudah 80, ya, itu sudah bagus. Tapi pengen ditingkatkan lagi. Nah, kita perlu mencari cara untuk peningkatan nilai siswa itu seperti apa. Sebagai contoh, pengembangan metode pembelajaran berbasis teknologi informasi, khususnya YouTube, untuk meningkatkan pencapaian prestasi dan pemahaman siswa. Nah, itu menjadi satu judul lagi ya, seandainya seperti itu. Maka kita harus analisis satu persatu seperti itu. Nah,
itu tadi harus ada dasarnya dari hasil penelitian yang relevan yang sudah ada. Tentu kita harus banyak membaca jurnal dan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, semuanya itu tadi akan kembali berujung atau bermuara pada ini, jurnal, skripsi maupun tesis. Jadi ketika kita sudah menganalisis suatu masalahnya di mana ya, yang ini tadi, baik yang material, proses ataupun output, terus kita menemukan caranya itu tadi dengan membaca hasil penelitian yang sudah ada. Jadi kita bisa merujuk jurnal, skripsi ataupun tesis. Nah, di situ kita bisa menemukan dasar-dasar penyelesaian masalah yang sudah pernah dilakukan atau sudah pernah diteliti sebelumnya. Nah, itu kita bisa manfaatkan dengan cara itu tadi. Kita menemukan caranya di jurnal ini ya, untuk menyelesaikan masalah yang kita analisis ini. Nah, maka ditemukan sebuah judul skripsi. Seperti itu. Nah, kedepannya untuk bagaimana cara mencari jurnal ya, terus mencari jurnal yang baik itu seperti apa, situsnya di mana, downloadnya bagaimana, apakah ada berbayar atau tidak, itu nanti akan kita kupas secara tuntas di satu video khusus. Nanti insya Allah semoga saya diberikan waktu luang untuk membuat video itu sehingga bisa membantu teman-teman semuanya. Oke, saya kira itu. Jangan lupa di subscribe ya, supaya channel ini bisa memberikan manfaat dan berkembang selalu untuk Anda, membantu Anda dalam proses perkuliahan ataupun tesis dan sebagainya, ataupun di share untuk teman-teman yang lain yang dirasa itu bermanfaat. Saya kira itu. Jika nanti ada pertanyaan ataupun diskusi terkait skripsi, tesis dan sebagainya, bisa dicantumkan di kolom komentar, atau nanti bisa melalui email, atau nanti saya cantumkan emailnya. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.